Tahukah kamu kenapa petani pergi ke kota? Fakta sejarah yang jarang dibicarakan. Tahukah kamu, di negeri yang tanahnya subur, hujannya teratur, dan sawahnya pernah menghidupi jutaan orang, justru petaninya meninggalkan desa dan berbondong-bondong ke kota? Ini bukan kebetulan. Ini bukan kesalahan petani. Ini pola sejarah. Tahukah kamu, kenapa jutaan orang desa meninggalkan sawahnya? Bukan karena mereka malas bertani, bukan karena desa tidak cinta tanahnya, tapi karena lahan pertanian makin sempit dan sejarah perlahan mendorong mereka pergi. Sawah berubah jadi perumahan, ladang jadi proyek, tanah jadi komoditas. Ketika tanah tak lagi cukup untuk hidup, desa kehilangan napasnya. Tahukah kamu bahwa urbanisasi besar-besaran bukan tanda kemajuan? Dalam sejarah, ini disebut urbanisasi terpaksa. Sejak zaman kolonial, desa dipaksa jadi pemasok bahan mentah. Kota dijadikan pusat kekuasaan dan industri. Setelah kemerdekaan, bendera berubah, tapi polanya tidak sepenuhnya hilang. Investasi menumpuk di kota besar. Lapangan kerja layak terkonsentrasi di sana. Desa dibiarkan tanpa perlindungan ekonomi. Maka rakyat desa tidak pindah karena ingin. Mereka pindah karena tidak punya pilihan. Tahukah kamu, kemata pertanian tidak lagi menjanjikan hidup layak? Karena biaya bertani naik, tapi nilai hidup petani turun. Pupuk mahal, benih mahal, alat mahal. Sementara hasil panen ditekan pasar dan harus bersaing dengan impor murah. Petani terjepit dari dua arah. Biaya produksi mahal, harga jual rendah. Dalam sejarah banyak negara bekas koloni, petani selalu ditempatkan di posisi ini. Disuruh produksi, tapi tidak diberi perlindungan. Tahukah kamu, kenapa swasembada sering tidak dirasakan rakyat kecil? Karena swasembada sering dihitung di atas kertas, bukan di atas lumpur sawah. Produksi naik, statistik bagus, pidato meriah. Tapi keuntungan tidak sampai ke petani. Dalam sejarah ekonomi dunia, banyak negara mengklaim swasembada, namun petaninya tetap miskin. Artinya, masalahnya bukan di panen, masalahnya di siapa yang menguasai rantai pangan. Tahukah kamu, apa dampaknya jika ini terus dibiarkan? Desa akan kosong, kota akan sesak, pengangguran meningkat, krisis pangan mengintai. Negara makin tergantung impor, harga mudah dikendalikan pihak luar. Sejarah dunia mencatat satu pelajaran pahit. Peradaban runtuh bukan karena kalah perang, tapi karena gagal menjaga desa dan pangan. Bagian paling penting, solusi sejarah. Tahukah kamu bahwa sejarah juga memberi jalan keluar? Ya, dan ini bukan teori. Solusi 1. Lindungi lahan pangan. Negara yang berhasil, Jepang, Korea Selatan, Vietnam. Satu kesamaan, lahan pangan tidak bebas dijual. Tanah bukan spekulasi. Tanah adalah alat hidup. Solusi 2. Desa sebagai pusat ekonomi. Dalam sejarah, negara kuat selalu punya desa produktif. Caranya, pabrik pengolahan dekat sawah, nilai tambah tinggal di desa, petani jadi pemilik rantai ekonomi. Solusi 3. Impor dikendalikan. Banyak negara melakukannya. Impor dibuka saat produksi kurang, ditutup saat panen raya. Ini bukan anti perdagangan, ini keadilan pasar. Solusi 4. Keahlian untuk rakyat kecil. Bukan hanya korporasi besar. Contoh yang terbukti, pertanian organik bernilai tinggi, agroforestry, koperasi modern, teknologi tepat guna. Semua ini pernah berhasil di banyak negara pasca krisis. Tahukah kamu, apa kunci paling menentukan? Anak muda. Anak muda bukan anti bertani, mereka anti kemiskinan. Jika bertani memberi masa depan, mereka akan tinggal. Jika tidak, desa akan terus ditinggalkan. Urbanisasi besar-besaran bukan tanda kemajuan, tapi tanda desa gagal dilindungi. Pertanian bukan masa lalu, pertanian adalah pertahanan masa depan. Jika konten ini bermanfaat, follow @gladiator neraka, like, komen, subscribe.